Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rahmania. Saya di sini perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Kode Etik Profesi Konselor Bimbingan dan Konseling. Selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Muhammad Fathur Rahman dengan NIM 2001311011012. Selanjutnya saya sendiri Laili Rahmania dengan NIM 2001311011083. Dan yang terakhir yaitu Lailatul Inayah dengan NIM 20013111092. Yang pertama yaitu tentang pengertian profesi dan etika yang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Fathur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fathur Rahman Al-Falah. Saya dari kelas PKMI C. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian etika profesi. Langsung saja, apa itu pengertian etika profesi? Menurut Martin 1993, etika dijabarkan sebagai the description which can act as the performance index or reference for our control system. Demikian, etika akan memberikan batasan standar yang akan mengatur kumpulan manusia di pergaulan manusia. Secara sistematik, etika dirupakan sebagai bentuk aturan kode sengaja dibuat berdasarkan prinsip moral yang sudah ada, yang secara logika dibutuhkan untuk alat menghakimi tindakan segala macam. Secara umum, logika rasional common sense dinilai melenceng dari kode etik. Yang selanjutnya adalah pengertian etika. Etika dalam hidup berpergaulan, bermasyarakat, bernegara, dan berpergaulan tingkat hidup internasional yang diperlukan mengatur sistem bagaimana manusia seharusnya bergaul. Dalam pengaturan sistem tersebut akan menjadi saling menghormati dan dikatakan sebagai sopan santun, tata krama, mematuhi setiap hukum yang ditetapkan. Pedoman berpergaulan bermaksud tidak lain untuk membuat senang, untuk menjaga kepentingan masing-masing yang terlibat sehingga menjadi tenang, tentram. Kita lanjut. Ada dua macam etika yang harus kita pahami bersama dalam menentukan baik dan buruknya perilaku manusia. Yang pertama adalah etika deskriptif, yaitu etika yang berusaha melihat secara kritis dan logis sikap dan perilaku manusia dalam hal manusia dapat mengejar sebagai suatu yang bernilai. Dan yang kedua adalah etika normatif, yaitu etika yang berusaha menentukan beberapa sikap dan pola perilaku sedang yang seharusnya dimiliki manusia dalam hidup ini sebagai landasan yang bernilai. Etika normatif memberi penilaian sekaligus memberi norma sebagai dasar dan rangkaian tindakan yang akan diputuskan. Adapun etika secara umum berbicara mengenai kondisi-kondisi dasar bagaimana manusia berbuat secara etis, bagaimana manusia mengambil keputusan secara etis, teori-teori etika, dan prinsip-prinsip moral dasar yang menjadi pedoman bagi manusia dalam berperilaku, serta tolak ukur dalam menilai baik atau buruknya suatu tindakan. Dan etika umum ini dapat dikendalikan dengan ilmu pengetahuan. Adapun etika secara khusus merupakan prinsip-prinsip penerapan moral dasar dalam ruang kehidupan yang khusus. Menerapkan itu dapat juga berwujud bagaimana
Saya melihat perilaku saya dan orang lain dalam bidang kegiatan dan kehidupan, khusus yang dilatar belakangi oleh kondisi yang memungkinkan manusia bertindak etis. Yang kedua adalah pengertian profesi. Istilah profesi telah dimengerti oleh banyak orang bahwa suatu hal yang berkaitan dengan bidang yang sangat dipengaruhi oleh pendidikan dan keahlian, sehingga banyak orang yang bekerja tetapi dengan keahlian saja yang diperoleh dari pendidikan kejuruan juga belum cukup disebut sebagai profesi, tetapi perlu penguasaan teori sistematis yang mendasari praktek pelaksanaan dan hubungan antar teori dan penerapan dalam praktek. Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai kegiatan pokok untuk mencari nafkah hidup yang mengandalkan suatu keahlian profesional. Adalah orang yang mempunyai profesi atau pekerjaan purna waktu dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Atau seorang profesional adalah seorang yang hidup dengan mempertekadkan suatu keahlian tertentu atau dengan terlibat dalam suatu kegiatan tertentu yang menurut keahliannya. Adapun ciri-ciri dari apa itu profesi? Yang ke satu, adanya pengetahuan khusus yang biasanya keahlian dari keterampilan ini dimiliki berkait pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang bertahun-tahun. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi mendasarkan kegiatan pada kode etik profesi. Yang ketiga, mengabdi pada kepentingan masyarakat. Artinya, setiap pelaksanaan profesi khusus harus meletakkan kepentingan pribadi di bawah kepentingan masyarakat. Dan selanjutnya materi akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang kode etik bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia. Kode etik bimbingan dan konseling yang ada di Indonesia sebagaimana disusun oleh Abekin memuat hal-hal berikut ini. Yang pertama yaitu kualifikasi. Konselor wajib memiliki nilai, sikap, keterampilan, pengetahuan, dan wawasan dalam bidang bimbingan dan konseling, serta dapat memperoleh pengakuan atas kemampuan dan kewenangannya sebagai konselor. Yang kedua yaitu ketaatan pada profesi. Dan yang selanjutnya ada informasi, testing, dan riset. Konselor wajib melakukan penyimpanan dan penggunaan informasi, testing, atau yang dimaksud dengan testing tersebut adalah diberikan kepada konselor yang berwenang menggunakan dan menafsirkan hasilnya. Dan riset yang dimaksud riset yaitu adalah menjaga prinsip-prinsip sasaran serta kerahasiaannya. Yang selanjutnya ada proses pada pelayanan, hubungan dan pemberian pada pelayanan, dan juga hubungan dengan kliennya. Yang kelima ada konsultasi dan hubungan. Pentingnya berkonsultasi dengan rekan sejawat dan alih tangan kasus apabila kasus tersebut tidak terselesaikan dengan baik atau konselor tersebut tidak memberikan bantuan kepada klien tersebut. Selanjutnya ada hubungan kelembagaan, memuat mengenai aturan pelaksanaan layanan konseling yang berhubungan dengan kelembagaan. Selanjutnya yang terakhir yaitu ada praktik mandiri dan laporan kepada pihak lain. Konselor praktik mandiri menyangkut aturan dalam melaksanakan konseling secara privat dan laporan kepada pihak lain. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang perlunya etika dan kode etik profesi bimbingan dan konseling. Ada beberapa alasan mengapa etika tersebut diperlukan. Yang pertama yaitu tidak ada kesatuan tatanan normatif sehingga kita berhadapan dengan banyak
pandangan moral yang sering saling bertentangan. Dalam situasi ini kita pasti sering bingung untuk mencapai suatu pendirian tersebut, untuk mencapai pilihan pandangan moral mana yang harus kita ikuti, maka etika-etika tersebut kita perlukan. Yang kedua, etika diperlukan untuk membantu kita agar tidak kehilangan orientasi dalam situasi transformasi ekonomi dan sosial, intelektual dan budaya tradisional ke modern, dan dapat menangkap makna hakiki dari perubahan nilai-nilai serta mampu mengambil sikap yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya yaitu etika dapat membuat kita sanggup untuk menghadapi ideologi baru secara kritis dan objektif serta untuk membentuk penilaian. Yang keempat yaitu ada profesi hanya dapat memperoleh kepercayaan dari masyarakat apabila para elit profesional ada kesadaran kuat untuk mengindahkan etika profesi pada saat mereka memberikan jasa keahlian profesi kepada masyarakat yang memerlukannya. Dan yang terakhir yaitu apabila melanggar kode etik tersebut maka akan mendapatkan sanksi sosial dan juga sanksi akan dikeluarkan dari organisasi tersebut. Selanjutnya yaitu ada ruang lingkup kode etik. Ruang lingkup kode etik sebagai konselor, bimbingan, dan konseling meliputi hal-hal yang berkaitan dengan kompetensi yang dimiliki, kewenangan, dan kewajiban profesi bimbingan dan konseling, serta cara-cara pelaksanaan layanan yang dilakukan oleh kegiatan profesi. Berdasarkan ruang lingkup tersebut, hal-hal pokok yang harus diperhatikan sebagai konselor yaitu 1. Ada pemahaman terhadap substansi dan spektrum permasalahan kode etik profesi bimbingan dan konseling beserta analisis pengembangan solusinya. Yang kedua yaitu martabat profesi bimbingan dan konseling yang dilihat dari teoritis, strategis maupun praktiknya, melingkupi pelayanan yang bermanfaat, pelaksanaan yang bermandat, dan pengakuan yang sehat yang terinci dan dalam kompetensi konselor, fasilitas praktik, dan manajemen praktik beserta kelembagaannya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Laila. Yang selanjutnya adalah tujuan dan fungsi kode etik profesi konselor. Secara umum, landasan kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah Pancasila. Mengingat profesi konseling merupakan usaha layanan terhadap sesama manusia yang bersifat ilmiah dan esensial dengan tujuan ikut membina warga negara supaya dapat efektif dan bertanggung jawab. Piles mengemukakan bahwa pada saat ini konselor di seluruh dunia mengadopsi kode etik konseling dari American Counselor Association dengan mengadakan penyesuaian dari kondisi negaranya itu. Hal tersebut juga diterapkan di Indonesia, bahwa kode etik profesi bimbingan dan konseling dapat disaring dan disesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Dari penyesuaian kode etik tersebut ternyata memiliki tujuan dan fungsi yang ingin dicapai. Oleh karena itu, ada beberapa tujuan yang harus ditegakkan pada kode etik profesi. Yang pertama adalah menjunjung tinggi martabat profesi. Yang kedua, melindungi pelanggaran dari perbuatan malapraktik. Yang ketiga, meningkatkan mutu profesi. Yang keempat, menjaga standar mutu dan status profesi. Yang kelima, menegakkan ikatan antara tenaga profesi dan profesionalitas yang disandangnya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tujuan disusunnya kode etik profesi bimbingan dan konseling adalah untuk menjaga standar pelayanan bimbingan dan konseling di lapangan sehingga dapat diharapkan tidak terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh anggota profesi dalam pelaksanaan layanan di lapangan. Sebagai jaminan yaitu mutu pelayanan terhadap klien atau masyarakat dan bertujuan untuk menjaga hubungan antar anggota profesi maupun dengan profesi lainnya. Yang selanjutnya, fungsi dari kode etik profesi secara umum dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama, dapat memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang bagaimana prinsip profesionalitas yang digariskan, yaitu setiap anggota profesi harus menjalankan tugasnya sesuai dengan kode etik atau aturan yang berlaku di dalam suatu organisasi. Yang kedua, sebagai sarana kontrol sosial sebagai
atau bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan. Maksudnya yaitu bahwa setiap anggota profesi juga diawasi oleh masyarakat dalam melakukan pekerjaannya. Dan yang ketiga, mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika dalam keanggotaan profesi. Jadi yang dimaksud yaitu untuk mencegah intervensi dari pihak lain atau pihak luar yang tidak berkepentingan untuk masuk ke dalam organisasi, karena dapat dikhawatirkan merusak tatanan yang sudah ada. Yang terakhir adalah sanksi kode etik bimbingan dan konseling. Dalam kode etik profesi konseling, konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Namun, apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka akan diberikan sanksi. Sanksi yang pertama yaitu memberikan teguran secara lisan dan tulisan. Yang kedua, memberikan peringatan keras secara tertulis. Yang ketiga, pencabutan keanggotaan ABKIN. Yang keempat, pencabutan lisensi. Dan yang terakhir, apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka permasalahan tersebut diserahkan kepada pihak yang berwenang. Adapun mekanisme penerapan sanksi terhadap konselor yang dianggap melanggar kode etik dapat dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, diperolehnya pengaduan atau informasi tentang adanya pelanggaran dari konseling atau dari pihak lain. Yang kedua, pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik untuk diverifikasi. Yang ketiga, konselor yang bersangkutan dapat dipanggil oleh Dewan Pertimbangan Kode Etik untuk verifikasi pengaduan yang disampaikan oleh konselor atau pihak lain. Yang keempat, konselor yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri. Yang kelima, apabila ternyata memang ada pelanggaran dan pelanggaran itu dianggap masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik Daerah yang kemudian dikuatkan Indonesia. Dan yang terakhir, apabila pelanggaran dilakukan oleh konselor mencederai profesi bimbingan dan konseling, maka Dewan Kode Etik Daerah melimpahkan penyelesaiannya kepada pengurus besar Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan salahnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.